Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are fine. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya Anda hari ini? Saya harap semuanya ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Alright, last week I have sent you the materials about congratulations. Minggu lalu saya telah mengirimkan materi mengenai congratulations atau ucapan selamat dalam bahasa Indonesia. And today we are going to talk about the materials which is very connected to congratulations. And the materials is about hope and wish. Dan hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat erat kaitannya dengan congratulations atau ucapan selamat. Why should it be hope and wish? Kenapa harus mengenai hope and wish? Because as we know that a good congratulations will be always followed by hope and wish. Karena seperti kita ketahui bahwasanya sebuah ucapan yang bagus akan selalu diikuti oleh hope and wish atau harapan. Alright, students, as a meaning, hope and wish have similarity. Sebagai sebuah makna, hope dan wish itu mempunyai kesamaan yang berarti harapan. But there are some differences on how you use them. Tapi ada beberapa perbedaan dalam penggunaannya. The first thing is, hope is used to indicate condition or activity which is possible to be happen. Hope ini digunakan untuk menggambarkan sebuah harapan terhadap kondisi atau kegiatan yang sangat memungkinkan terjadi. Karena hope ini merupakan harapan untuk kegiatan yang belum terjadi atau akan terjadi di masa yang akan datang. Dan secara gramatikal, hope juga bisa diikuti oleh semua tenses, dari mulai simple past, simple present, maupun simple future. For example, sebagai sebuah contoh, I hope that they will come tonight. Saya harap mereka akan datang malam ini. Kenapa kita memakai kata hope, tidak wish? Karena kegiatan tersebut belum terjadi, sehingga kita bisa memakai kata hope. While wish is used to indicate conditions or activity which is impossible to be happened. Sementara kalau wish ini digunakan untuk menggambarkan sebuah harapan atas keadaan atau kegiatan yang sangat tidak mungkin terjadi atau tidak akan terjadi. Kenapa? Karena pada dasarnya kegiatan atau keadaan tersebut sudah terjadi pada masa lampau. Jadi sudah tidak memungkinkan sekali untuk terjadi. Kemudian secara gramatikal, kalau hope itu bisa diikuti oleh semua tenses, berbeda dengan wish. Wish ini tidak bisa diikuti oleh simple present tense, karena seperti tadi saya bilang, kegiatannya ini sudah terjadi pada masa lampau. For example, sebagai sebuah contoh, I wish you could come to the party last night. Saya harap kamu bisa datang ke pesta tadi malam. Kenapa kita memakai wish? Karena pesta tersebut terjadi pada tadi malam. Jadi sudah tidak mungkin hal ini diulang kembali, ya. So, from my explanation, we can draw
some conclusions. Dari penjelasan saya tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. The first thing is hope is possible to happen, while wish is impossible to happen. Yang pertama adalah hope ini sangat memungkinkan untuk terjadi, sementara wish merupakan harapan yang tidak mungkin terjadi. The second one is hope is for condition in future, wish is for conditions or activity for in the past. Yang kedua adalah hope ini untuk kondisi atau kegiatan yang belum terjadi atau bisa dikatakan terjadinya itu di masa yang akan datang. Sementara wish itu merupakan harapan atas sebuah kondisi atau kegiatan yang terjadi pada masa lampau. The third thing is hope is used in all tenses, while wish is an exception for simple present tense. Dan yang ketiga adalah hope ini bisa dipakai di semua bentuk tenses, sementara wish tidak bisa dipakai dalam bentuk simple present tense. Alright students, after we have talked about the differences between hope and wish, now let's talk about how a good hope or wish is. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadi kita berbicara mengenai perbedaan antara hope dan wish, sekarang kita akan membicarakan bagaimanakah sebuah harapan yang bagus itu. Actually, a good hope or wish will always have gradation. Sebetulnya, sebuah hope atau wish yang bagus itu akan selalu memiliki sebuah gradations atau peningkatan. For example, when your friends become the champions of badminton cup at sub-district level, so the congratulations and hope will be like this. Congratulations for being the champions at sub-district level. I hope that you will be the champions at province level. Sebagai contoh, ketika teman kamu itu menjadi seorang juara di pertandingan badminton di tingkat kecamatan, jadi ucapan selamat dan harapannya akan seperti ini. Congratulations for being the champions at sub-district level. Selamat atas menjadi juara di tingkat kecamatan. I hope that you will be the champion at province level. Saya harap kamu akan menjadi juara di tingkat provinsi tahun depan, misalkan next year. So, there must be a gradation or improvement from level or rank or positions. Jadi harus ada sebuah peningkatan atau perubahan, baik itu di level atau scope-nya, maupun dari segi ranking atau posisinya. Alright students, I think it's enough for today. Thank you so much for your attentions, and so sorry for all my mistakes. Don't forget to wash your hands regularly, keep your immunity up, and keep in social distancing. Baiklah, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa untuk mencuci tangan Anda semua sesering mungkin. Jangan lupa untuk tetap meningkatkan imunitas tubuh Anda dan tetap dalam social distancing. Again, thank you so much.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.